podcastku yang tercinta. Selamat malam gitu, formal banget ya kan. Oh ya, mungkin kalian udah mulai ngerasa nih kok kayaknya dari tadi gue ngomong sendiri terus kayak gak ada yang nemenin gitu kan. Ya bener banget, karena kali ini tuh episode-nya tuh spesial banget. Gue doang, Tera, Nova, Yora, Inrania yang nemenin kalian buat beberapa menit ke depan yang akan ngoceh ria, berkomat kamit, bacot buat ya cita-cita seperti biasanya Rania. Cuman kali ini gue single gitu. Ngomong single nih ya, tidak bisa dipungkiri gue tuh emang udah lama banget, enggak banget sih, lama banget, let's just say gue gak pernah pacaran. Ya Allah, itu mudah sih. Tapi gimana sih kayak menurut kalian tentang cinta-cinta monyet pada zaman dulu gitu loh. Zaman dulu sih, kayak SMP, SD, sampai kelas 1 lagi gue kayak terakhir. Dan I'm pretty sure kayak my ex doesn't nganggep gue sebagai his ex gitu. Nggak tahu sih, semoga sih nganggep. Tapi ya kalau nggak juga I can't blame him gitu loh. Kayak nanti pas gue gede juga gue nggak akan nganggep dia, nggak tahu juga. Soalnya kayak pacaran nomor segitu tuh dianggap nggak sih harusnya kayak kita belum ngerti apa-apa, masih kayak ya Allah main-main banget. Bener deh, kalian coba deh kayak rewind, kalian stop bentar terus kayak flashback tentang diri kalian dulu dan waktu zamannya ale-ale pacaran. Yang pacaran ya, yang nggak pacaran sih bagus banget, tapi pasti pacaran lah ya. Suka-suka ale-ale apa sih, naksir gitu deh pokoknya. Iya deh, jadinya kan gue udah lama banget nih, kayak my whole high school itu gue gak pacaran sama sekali. Ya deket doang, tapi ya gak sampai pacaran gitu. Cuman ya bisa dibilang berarti kan gue lack of experience kan, kayak gak berpengalaman untuk handling cowok gitu. Untuk berpengalaman dengan cowok-cowok, dengan pacar-pacar gini. Cuman gue tuh, let's just say I'm a secret keeper. Gue tuh pendengar yang cukup baik. Just ask my best friend atau my best friends. Kalian setuju kan? Lo bisa percayakan semuanya ke gue, karena memang mereka sahabat-sahabat gue itu cerita tentang masalah percintaannya boyfriendannya mereka ke gue. Jadi otomatis kan gue jadi kayak punya pengalaman maksudnya, walaupun gue nggak merasakan, cuman gue kayak setiap dengar kan pasti gue itu dong otomatis kayak masuk ke dalam cerita itu dan bayangkan bagaimana kalau gue ada di posisi itu gitu kan. Ya gue otomatis kayak ya udah, berarti gue bisa berpengalaman juga gini gitu. Dengan banyaknya cerita-cerita yang gue dapat dari teman-teman gue, dari sahabat gue, curhat-curhatan, banyak banget kayak ciri-ciri cowok zaman sekarang dan ciri-ciri percintaan zaman sekarang. Padahal gue masih I'm 18, tapi kayak cerita-cerita dan lika-liku permasalahan orang-orang seumur gue tuh ya udah banyak gitu sih. Gue nggak tahu emang udah umurnya atau ya emang kecepatan aja, terlalu sering, terlalu buru-buru buat mengalami itu semua gitu. Tapi nggak tahu, pokoknya dari banyaknya cerita-cerita itu ada satu kasus yang menurut gue menarik lah buat dibahas kali ini, yaitu tentang gimana kalau
lo tuh suka atau ya kagum atau tertarik, naksir, whatever you name it, dengan orang yang sadly, unfortunately udah punya pacar, having girlfriend or boyfriend. Di kasus gue berarti having girlfriend ya. Gimana lu menyikapi itu gitu, kayak menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya tentang suka sama orang yang sudah punya pacar gitu loh. Kayak apakah itu salah, atau apakah itu bunuh diri, atau apakah itu buang waktu, atau gimana? Kalau menurut gue pribadi sih, yang namanya suka, having feelings for significant others, itu kan bener-bener out of control. Apa sih, gue jaksel banget nggak? Dari tadi mixing English terus. Tapi oke, lanjut. Yang namanya suka sama seseorang itu kan bener-bener out of control, nggak bisa banget lo kendaliin. Lo nggak bisa nih milih hati lo mau taruh di mana gitu, ya nggak sih? Kayak lo nggak bisa mau suka sama siapa gitu kan, kayak nggak bisa aja gitu direncanain pokoknya gue harus suka sama dia, itu kan nggak mungkin. Jadi ya lu nurut aja kan, pasti apa kata hati lu. Kayak misalkan gimana sih tanda-tanda suka, ini koreksi gue ya kalau salah, tapi paling tanda suka tuh kayak lu ya dari mata turun ke hati lah ya. Pasti dari mata dulu dong, kita punya mata, kita ngelihat, kita alhamdulillah bisa ngelihat, terus kayak ngelihat wah ini boleh nih gitu. Itu bahasa kasar ya pokoknya. Kita lihat kayak kok ya cakep gitu, pasti kan awal-awal gitu dulu. Terus kayak makin kesini nyaman gitu. Bukan nyaman sih, lebih ke orangnya kok baik gitu misalkan, atau ya nyaman, bisa dibilang nyaman gitu. Nyamannya definisi mungkin berbeda-beda, boleh deh kasih tau gue apa sih definisi nyaman. Nah balik lagi, udah deh kayak nyaman, abis itu mulai pikirin setiap hari, ya hampir setiap hari. Terus kayak stalking sosial medianya, kayak mau tahu dia lagi ngapain sih hari ini, atau dia sukanya apa aja sih, segala macam. Tiba-tiba found out ada posannya, atau ada storynya, atau ada highlightnya with his girlfriend itu, atau with her boyfriend gitu. Gila, itu langsung pasti perasaannya langsung kayak ya gitu kan. Terus langsung mikir kayak aduh, enggak, ini pasti bukan pacarnya, ini pasti temennya doang, atau ini pasti adiknya, atau saudaranya kali ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, highlightnya itu namanya love, dan di setiap foto tuh posenya sangat tidak sibling, sangat tidak saudara, dan sangat tidak teman. Terus di postingan juga mungkin pakai emot love or babe or sayang or whatever, dan sangat menunjukkan kalau itu tuh pacarnya gitu. Mungkin at that time ada beberapa tipe orang. Yang pertama yang merasa aduh nggak bisa nih gue, berarti ini kalau misalkan iya berarti ini bukan buat gue gitu, ini bukan jodoh gue gitu, gue mundur teratur aja deh gitu. Kayak udah terus berusaha buat move on, buat nggak mikirin dia lagi. Ini belum jadi pacar, belum jadi teman spesial, tapi udah harus move on, itu berat ya.
By the way, yang belum dengar kita bahas tips-tips tentang move on, itu boleh banget langsung mundur ke episode sebelum-sebelumnya, agak jauh ya di belakang, tapi gak apa, boleh mundur dan dengerin dulu, dan abis itu balik sini lagi. Oke, lanjut. Nah, itu tipe yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang gak bisa, pokoknya gue harus dapetin dia, pokoknya gue harus pokoknya gue mau dia lah gitu. Agak toxic sih, tapi ntar kita bahas. Lanjut, yang ketiga, itu tipe yang jujur kalau gue ada di posisi ini pasti gue pilih ini, karena tipe yang okay, dia punya pacar, then what? Maksudnya ya udah, perasaan ini ya gue keep buat diri gue sendiri gitu loh. Kayak okay, gue gak akan share sama dia, of course, maksudnya obviously gak akan mungkin gue kasih tahu, dan kalau bisa gak akan mungkin gue kasih tahu siapapun. Ini biar jadi buat gue aja, dan gue juga gak akan ngusik hidupnya dia gitu ya. Gak akan pernah berusaha untuk menghancurin hubungan dia bersama pacarnya gitu. Itu tipe ketiga. Kita breakdown satu-satu, asik breakdown. Oke, yang pertama yaitu tipe yang langsung move on. Itu kind of a good things juga. Kayak ya udahlah, masa lu mau doain, lu mau berharap dia mau putus juga sama pacarnya, kayak ya lu semoga besok dia putus, kan gak mungkin kan. Mungkin aja, tapi kayak ya kemungkinan akan berhasil atau terkabul ya kemungkinan kecil gitu kan. Dan gak, kalau misalkan dia putus, apakah lo akan langsung dapet? We'll never know gitu. Jadi keputusan yang pertama itu kind of a good things, and good luck deh, semoga bisa gitu. Ya, pokoknya move on-nya perlahan aja. Balik lagi ke episode yang sebelumnya, jangan lupa. Oke, lanjut. Di tipe yang kedua yaitu tipe yang kind of a selfish. Kayak pokoknya gue harus ngedapetin dia, atau pokoknya dia harus jadi milik gue, atau nggak mungkin, dia pasti udah nggak sayang lagi sama pacarnya, dia pasti udah ada rasa sama gue atau gimana. Itu please banget buang jauh-jauh dari pikiran lo, karena it's not healthy. Kayak lu nggak akan roda itu berputar, kalau kata Sarah Gibson ya, TTA ya. You'll get what you give gitu. Semuanya akan balik lagi ke lu gitu. Kalau misalkan lo menghancurkan hubungan orang, gak menutup kemungkinan juga hubungan lo akan dihancurin gitu. Jadi ya terserah sih sebenarnya, lu mau tetap berpikiran seperti itu, atau lu mau kayak oke, mungkin kondisinya si cowok itu yang deketin lo duluan, dan ya tidak sewajarnya orang yang punya pacar lah aja lah bersikap ke lu nya gitu. Jadi lu merasa toh dia udah gak sayang pacarnya gitu. Mungkin please stop gitu loh. Kalau misalkan lu deketin sama cowok kayak gitu, fix banget tuh cowok yang gak bener. Kayak ya dia, let's say pada akhirnya dia putus dan dia sama lo, berarti kayak dia rela meninggalkan pacarnya demi lo. Nggak menutup kemungkinan ada cewek lain datang dan lo akan ditinggal demi cewek itu gitu loh. Cowok-cowok kayak gitu mendingan jauhin aja gitu loh. Oke. Dan tipe yang terakhir, boleh dibilang tipe yang gue banget. Kalau bahasa bagusnya, bahasa orang kebanyakannya itu cinta dalam diam. Duh, berat banget cinta. Ya udah, suka dalam diam. Ya lu diam-diam mengagumi aja gitu,
nggak berusaha untuk menghancurkan hubungan dia yang adem ayem itu sama pacarnya, nggak berusaha untuk kayak ngasih tahu perasaan lu secara terang-terangan sehingga buat dia kayak kind of peka, dan akhirnya ini kalau enggak, lu cuman kayak ya menjaga hal seperti biasa, tapi deep down in your heart lu punya feeling sama dia gitu, cuman kayak semacam kayak idola aja sih sebenarnya, tapi kalau misalkan idola sama orang terkenal kan pasti lu kayak terang-terangan gitu kan, tapi ini tuh secara diam-diam. Itu kata gue yang paling aman, dan nggak gue mau bilang nggak menyakiti siapapun, tapi nggak menutup kemungkinan kalau lo akan sakiti gitu, dan lo akan memendam sendiri sakit lo itu. Misalkan dia sama pacarnya makin lama makin langgeng, makin lama makin so sweet, makin lama makin mesra, ya lo harus terima gitu loh. Ya lo memutuskan untuk diem aja gitu, berarti lo harus menerima semua resiko yang ada tuh. Jadi sebenarnya semua tipe itu ada baiknya ada buruknya. Sebenarnya nomor 2 gue nggak nyebut baiknya sih, ya baiknya lu dapet cowok itu udah gitu. Pokoknya kita nggak bisa ngatur deh mau suka sama siapa. Yang bisa kita atur itu bagaimana kita menyikapinya kalau perasaan itu udah ada. Oke. Wah lumayan juga ya gue ngomong sendiri bisa selama ini, lumayan loh, tolong ya hargai. Oke, sorry guys kalau ada kurang ya, atau kalau ada salahnya. Ini tuh benar-benar sharing terbuka banget. Gue menerima apapun kritik dan saran yang kalian berikan, dan gue akan senang banget kalau misalkan kalian kasih feedback itu ke DM kita di podcastnya Rania di Instagram. Jangan lupa di follow yang belum follow, dan jangan lupa stay tune terus buat episode berikutnya di setiap Senin jam 8 malam. Especially episode depan mungkin akan gue lagi sendiri, atau gue berdua Nia, atau Nia sendiri, itu kemungkinan besarnya. Jadi apapun itu di season ini bakal spesial banget, jadi tungguin terus. Oke, bye, good night.